Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nimade Vina Aristadewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Banjarjawa, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya sekedar kertas putih dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik untuk mengisi lembar tersebut. Guru juga harus selalu berada di depan memberi contoh. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Saya akan merasa gagal jika anak didik saya tidak mencapai KKM, dan saya juga yakin pembelajaran yang paling baik adalah di kelas, karena di dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya berubah. Saya menyadari bahwa anak adalah sebuah kertas yang penuh coretan samar. Coretan-coretan ini adalah sifat dasar anak yang dibawa sejak lahir. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun dan menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyambarkan coretan-coretan yang buruk. Kita hanya bisa memperbaiki lakunya ke arah yang lebih baik. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa kita sebagai seorang pendidik harus terus memperhatikan asas trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus mampu memberikan suri tauladan, guru harus bisa berada di tengah-tengah untuk membangkitkan atau menggugah semangat murid, serta guru harus memberikan dorongan moral yang dan semangat kerja dari belakang. Kita juga harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam belajar, sehingga mereka mampu menemukan sendiri konsep-konsep pengetahuan, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan hal yang terpenting lagi, namun harus diselaraskan dengan afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia menjadi humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Saya juga menyadari bahwa belajar tidak selalu harus di kelas saja, justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan dalam kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan tetap menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri pembelajaran. Selain itu, pembiasaan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan demi kenyamanan dalam proses pembelajaran. Akhir kata, jadilah guru yang merawat dan menuntun murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan bahagia.